Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pada siang ini kita akan membahas materi tentang Annelida sesuai dengan RPS yang sudah kita sepakati di awal pertemuan. Annelida ini merupakan filum yang terdiri atas 3 kelompok. Yang pertama ini Polychaeta atau Bristol worm. Ya, gambarnya yang ini. Oke, kemudian ada Oligochaeta. Contohnya yang cacing tanah. Dan yang ketiga ada Hirudinea atau Liches. Ini contohnya adalah lintah. Nah, ini morfologi dari Annelida secara umum. Nah, cacing yang kita temukan pada saat praktikum lapangan di Batu Layar itu termasuk dalam cacing filum Annelida ke Polychaeta. Ya. Tubuhnya panjang berbentuk bulat secara melintang dengan mulut kadang terdapat taring pada salah satu ujung dan anus pada ujung yang lain dan terlihat simetris bilateral. Oke. Ini adalah anatomi dari Annelida. Tubuhnya terbentuk dari beberapa bagian yang sama atau segmen. Nah, yang ini segmennya ya seperti cacing tanah lah, bisa dilihat itu ada segmen-segmen di tubuhnya yang dipisahkan oleh skat atau septa. Oke. Segmen biasanya memiliki parapodia dengan setae yang digunakan dalam pergerakan. Setae ini adalah yang ini contohnya. Nah, ini adalah setanya, oke, bulu-bulunya, dan ini parapodianya yang ini. Oke, ini setanya. Oke. Tapi beberapa Annelida mungkin tidak terlihat parapodianya dan setanya. Xylem itu rongga badan yang berisi cairan, menyediakan semacam struktur pendukung sehingga badan menjadi fleksibel. Jadi di dalam rongga badannya itu terdapat cairan. Inilah yang menyebabkan cacing tanah bisa fleksibel dalam bergerak. Oke. Pada bagian kepala terdapat mata, oke, terus alat peraba atau tentakel. Oke, sedikit Polychaeta yang memiliki mata yang berkembang baik. Oke. Bristol worm atau Polychaeta tumbuh dengan menambah segmen pada bagian ujung posteriornya. Oke, ini adalah gambaran secara singkat anatomi dari Polychaeta. Ini bagian anterior, ini posteriornya. Oke, di bagian anterior ada mouth, mulut, kemudian di belakangnya ada faring. Cerebral ganglia ini maksudnya sistem sarafnya. Cerebral ganglia ini heart, yang ini jantungnya. Jantung, jadi jantungnya ada di sekitar segmen yang ketiga dari bagian anterior. Terus ada male reproductive organ, ini reproduksi organ pada yang jantan, yang ini. Kemudian ada female reproductive organ, organ reproduksi betina. Nah, ini organ reproduksinya di satu individu ada 2, ada male and female. Berarti dia ini bisa bersifat hermafrodit. Oke. Kemudian ada esophagus, ini organ dari pencernaan. Kemudian ada crop, oke. Crop, terus ada gizat ini semacam lambung. Terus ini ada clitellum. Clitellum itu kalau pada cacing tanah bisa dilihat yang segmennya lebih besar dan warnanya agak putih dibandingkan
segmen-segmen yang lain. Kalau segmen yang ini misalnya kecil, tapi kalau untuk clitellum dia relatif lebih besar. Oke, kemudian pembuluh darahnya ada di bagian medial atau pinggir. Kemudian ada ini sistem sarafnya. Kalau ada ventral blood vessel, ini berarti pembuluh darah yang ada di bagian ventral. Kalau dorsal blood vessel, pembuluh darah yang ada di bagian dorsal. Segmental blood vessel, ini pembuluh darah yang ada di masing-masing segmen. Kemudian ada segmental nerve. Segmental nerve ini sistem saraf yang ada di masing-masing segmen. Kemudian ada segmental ganglion. Ganglion ini kumpulan-kumpulan serabut saraf yang ada di bagian segmen. Terus sampai ke anterior, di sini ada intestine, ini ususnya. Ini berlanjut ke ujung posteriornya. Ya. Ini adalah gambaran anatomi secara umum dari Polychaeta. Oke, sistem organ digestive systemnya atau sistem pencernaan, dia termasuk hewan yang sudah memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Memanjang dari bagian mulut di anterior, terus ada usus hingga anus di bagian posterior. Usus berbentuk sebuah tabung lurus. Pencernaan bersifat ekstraseluler. Sekali lagi sudah kita bahas, ekstraseluler itu adalah pencernaan yang terjadi di luar sel dengan menggunakan enzim-enzim pencernaan. Ini gambar skematik dari digestive system pada Polychaeta. Di bagian anterior ada mouth and buccal cavity. Buccal cavity ini bukaan mulut. Kemudian ada paring di belakang. Terus ada esophagus, ada crop, dan ada gizzard. Sistem peredaran darahnya atau circulatory systemnya dia bersifat tertutup. Tertutup ini berarti darahnya selalu beredar di dalam pembuluh darah, tidak pernah beredar di luar pembuluh darah. Itu maksudnya sistem peredaran darah bersifat tertutup. Organ sistem sirkulasinya ada heart, ini jantung, five chords surround esophagus, ini ada lima pasang yang ada di sekitar esophagus. Tadi esofagusnya yang di sini, ini esophagus, heartnya di sekitar esophagus. Kalau kita lihat ini. Ini yang pertama. Kemudian ini blood vesselnya. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini adalah heartnya, jantungnya yang sebanyak 5 pasang. Ada dorsal blood vessel, ini pembuluh darah di bagian dorsal. Untuk sistem sarafnya, sistem saraf terdiri atas sepasang ganglion atau otak pada prostomium. Saraf penghubung melingkari paring. Ini paring. Kemudian ada ganglia, kumpulan-kumpulan serabut saraf di sini. Kemudian ada saraf dari ini yang saraf ventral. Berlanjut dari bagian anterior, ganglianya berlanjut menuju ke posterior. Seperti yang saya jelaskan tadi, sistem sarafnya ada di bagian ventral, ada juga di bagian dorsal, dan ada di bagian segmennya, di septumnya ini. Saraf penghubung melingkari paring, sebuah atau sepasang benang saraf ventral sepanjang tubuh. Yang ini maksudnya saraf ventral, yang dilengkapi sebuah ganglion dan sepasang saraf lateral. Saraf lateral itu saraf pinggir pada tiap ruas. Untuk sistem ekskresinya ini dibahas lebih dalam juga di struktur fisiologi hewan. Ini saya jelaskan secara singkat tentang sistem ekskresi pada Oligochaeta. Oligochaeta sudah menggunakan organ reproduksi yang namanya nephridiostom. Nephridiostom yang ini
neprik tubul, ini tubula nepridia. Kemudian ini gambar yang diperbesar, lokasinya ada di masing-masing segmen di setiap tepi. Ini nepridia, ini organ reproduksinya, namanya nepridia. Ini anteriornya, ini posteriornya. Kalau dilihat skematik, ini berada di setiap ruas. Kalau diperbesar satu nepridia akan terbentuk gambar seperti ini. Bagian-bagian dari nepridia, yang pertama ada neprostom. Neprostom ini fungsinya untuk masuknya cairan, sisa-sisa metabolisme. Kemudian ada bladder ini untuk penampungan sementara. Kemudian ada jalinan-jalinan yang warna pink, ini jalinan-jalinan pembuluh darah kapiler. Kemudian yang warna kuning yang melingkar-melingkar ini adalah tubula nepridia. Nah, jalinan kapiler ini atau capillary network, dia fungsinya untuk proses reabsorpsi beberapa bahan-bahan yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Jadi sistemnya dia masuk lewat neprostom, kemudian mengalami proses pembentukan urin yang filtrasi, reabsorpsi, terus ada sekresi. Kemudian hasilnya nanti akan dikeluarkan melalui neprik tubul, tubula nepridia, menuju ke nepridiopor. Ini nepridiopor. Jadi nepridiopor ini ada di bagian tepi masing-masing segmennya. Ini septum, yang ini septumnya. Nanti kalau melihat atau kalau menemukan cacing tanah bisa dilihat di bagian-bagian pinggirnya ada nepridiopor, semacam pori-pori. Oligochaeta reproduction, ini mekanisme reproduksi dari oligochaeta. Ini ada A sampai G. Yang A, keterangannya sperm exchange atau copulation in earthworm, ini terjadi kopulasi pada cacing tanah. Sekali lagi dia bisa bersifat hermafrodit. Yang ini organ reproduksi jantan dan ini organ reproduksi betina. Ini ada ovari, kemudian yang ini sperm duct, tabung sperma atau saluran sperma, jadi transferkan menuju ke seminal receptacle, ini kantong untuk menampung sperma, kemudian terjadi pembuahan dengan adanya ovarium. Kemudian yang B, ini deposition of eggs in mucus sac. Ini kemudian sel telur yang sudah dibuahi akan didepositkan atau diarahkan atau ditaruh di semacam kantong mukus. Ini mukus sac, yang ini egg sac. Egg-nya yang titik-titik ini egg sac-nya, kantong telurnya di bagian klitelum. Kemudian terjadi maaf, dari sini ini belum terjadi pembuahannya terjadi di kantong mukusnya atau di kantong telurnya. Kemudian seminal terjadi fertilisasi di dalam kantong ini, di bagian klitelum. Kemudian yang ini sudah fertilized egg, telur yang sudah dibuahi, terbentuklah kokon. Terbentuk kokon. Kemudian kokon sleeping off. Kokon ini akan keluar. Kokon ini yang berisi telur yang sudah dibuahi. Kemudian dari kokon ini pada bagian F ini keluarlah cacing anakannya. Begitu seterusnya, nanti kalau sudah dewasa dia akan mengalami perkawinan kembali sampai dia membentuk kokon dan menghasilkan keturunan yang baru. Begitulah mekanisme reproduksi dari oligochaeta.
Pada Polychaeta atau cacing-cacing Polychaeta, reproduksinya dia bersifat dioecious, dioecious. Nanti ada larvanya namanya trochopore. Some species develop specialized segment containing gamete. Jadi beberapa spesies ini mengalami spesialisasi pada segmennya membentuk gamet. Terus saya jelaskan yang ini ada tulisan epitope. Ini epitope. Kemudian ada segment are released and gamete bursts out. Jadi ada segmen yang terspesialisasi mengandung gamet yang namanya epitope, yang ini nanti dia akan menghasilkan sperma dan nanti akan terjadi pembuahan di luar. Nih, atok ini bagian yang menghasilkan, kalau saya tidak keliru ini yang sel gamet juga, menghasilkan sel gamet. Itu yang seksual. Kalau aseksual, kalau pada yang aseksual, reproduksi aseksual, dia dilakukan dengan membentuk tunas pada bagian epitops. Epitops are essentially buds. Bagian epitop ini nanti akan membentuk tunas. Kemudian tunas ini akan berkembang menjadi organisme yang baru. Segmentation may have been derived from incomplete budding process. Terjadi segmentasi atau pemutusan, terbentuklah individu yang baru. Kelas yang terakhir adalah kelas Hirudinea. Kelas Hirudinea atau contohnya adalah lintah, lintah. Segmen morfologi tubuhnya di bagian anterior itu yang di bagian ini, anterior. Di situ ada penghisap, anterior sucker, terus ada mulut dan ada mata, eyes. Kemudian ini nephridioper, ini alat organ ekskresinya. Kemudian ada sense organ sensorinya. Salivary gland, ini kelenjar saliva untuk sistem pencernaannya. Kemudian ada female gonopore, ini organ reproduksi yang betina. Male, ini yang organ reproduksi jantan. Kemudian ada testis, lokasinya di sini. Ovarium, kemudian ada sperm duct, ini saluran sperma. Ada intestine, ada cecum. Dan terakhir di sini ada posterior sucker. Sucker ini alat penghisap yang berada di bagian posterior. Kalau secara morfologi luarnya kita bisa melihat bagian-bagian mata, eyes, terus ada segmen-segmennya dan ada anus dan posterior sucker. Dengan adanya sucker inilah lintah bisa menempel pada medium. Contohnya yang ini Hirudo medicinalis, salah satu jenis lintah yang biasa digunakan untuk pengobatan. Dia menempel dengan sakernya, alat penghisapnya. Ini dia menghisap darah-darah kotor beserta racun-racun toksik di dalam tubuh sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan medis. Contoh Hirudinea ini beberapa, yang diantaranya adalah Haemadipsa zeylanica atau paset. Kemudian ada lintah Hirudo medicinalis, ada Hirudinaria javanica atau lintah kuning, terus ada Pontopdella. Yang sering kita lihat ini yang Hirudo medicinalis dan Hirudinaria javanica, lintah kuning. Common terrestrial oligochaeta, ini beberapa contoh oligochaeta, cacing yang oligochaeta, yang earthworm. Contohnya adalah octagonal tailworm atau Dendrobaena octaedra. Kemudian ada red marshworm, Lumbricus rubellus, chewworm or night owl, ini Lumbricus terrestris, ini yang biasa kita lihat di sawah-sawah
spesiesnya yang ini Lumbricus terrestris. Kemudian ada pink soil worm, Aporectodia rosea, Canadian worm, Aporectodia tuberculata, pasture worm atau Aporectodia turgida, woodland white worm atau Octolasian tyrtaeum, dan terakhir ada red worm, Eisenia fetida. Sedangkan yang contoh Polychaeta, spesies Polychaeta yang sesil ini dia hidup menetap. Oke, contohnya adalah cacing kipas atau Sabella starte indica yang berwarna cerah. Kalau yang hidup bebas, ada hidup bebas ini dia bisa mengikuti arus perairan. Contohnya adalah Marpisa sanguinea, ada Arenicola marina, ada kelabang laut, ya ini bahasa daerahnya kelabang laut atau Nereis virens, cacing palolo, Eunice viridis, kemudian ada cacing wawo, Lisidae oele, dan ada cacing nyale, ya ini yang ada di Lombok Tengah, Eunice siciliensis. Oke. Jadi cacing nyale yang ada di Lombok Tengah itu berasal dari genus Eunice, bisa Eunice viridis dan Eunice siciliensis. Ini contoh cacing nyale yang biasanya ditangkap setiap tahun oleh masyarakat. Ada yang warna hijau dan ada yang warna coklat. Oke, ini berbeda spesies. Jadi dia secara periodik muncul ke permukaan. Tujuannya sebenarnya untuk melakukan reproduksi. Jadi dia muncul di permukaan dengan meletup-letupkan badannya, itu dia tujuannya untuk melakukan segmentasi atau pemecahan atau pembentukan tunas dan membentuk organisme yang baru. Atau cara yang lain adalah dengan cara melepaskan sel telur dan sel sperma sehingga nanti dia bisa melakukan fertilisasi. Yaitu sebenarnya tujuan dia untuk muncul di permukaan. Adapun apakah dia itu sebenarnya adalah putri Mandalika, ya ini masih abu-abu, belum bisa dikatakan secara ilmiah bahwa itu adalah putri Mandalika. Ya lebih tepatnya itu adalah masih mitos. Yang jelas dia adalah cacing yang termasuk Polychaeta yang muncul ke permukaan secara periodik untuk melakukan reproduksi. Nah, beberapa foto galeri dari Polychaeta dan spesies-spesies Oligochaeta, Hirudinia, dan spesies laut yang lain bisa rekan-rekan mahasiswa klik di link ini www.marinespecies.org. Ya, di situ ada foto-foto contoh-contoh Polychaeta dan cacing-cacing yang lain serta organisme yang lain di link ini. Jadi di situ sudah ada nama fotonya plus nama spesiesnya beserta klasifikasinya. Oke, baik, ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.